Garis besar di film ini, nah di video ini saya akan bahas apakah ini adalah wujud Kozuki Oden yang sebenarnya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Karena masih ramai banget nih pembahasan tentang siapa sih Kozuki Oden ini, bahkan setelah 1 minggu dari chapternya rilis, yaitu di chapter 1007. Dimana nih, sebelumnya saya juga ikut diundang untuk mengisi podcast Romance Down. Itu pun bersama Mas Arya, ya buat kalian-kalian yang tahu nih, dan akan ditayangkan di Noise. Kan boleh pantengin terus podcast dari Romance Down ini ya. Oke, jadi di situ kami ini membahas kemungkinan-kemungkinan siapa sih sosok dari Kozuki Oden ini. Apakah dia ini yang asli atau ini Oden palsu? Dimana beberapanya akan saya bahas juga di video ini. Dan perlu kalian ingat juga, saya ini orang yang selalu membaca komentar-komentar kalian di kolom di bawah ini. Dan bahkan saya juga sering mengambil referensi untuk bahasan saya ini dari pendapat kalian di kolom komentar. Jadi ayolah, daripada komen misuh nggak jelas yang isinya bacot doang, bukankah lebih baik kita saling berdiskusi dan membahas dari perspektif tiap orang nih? Karena nggak ada yang benar atau salah kok, karena namanya juga diskusi, alias ini hanyalah teori dan bukan fakta yang belum terungkap. Oke, lagi-lagi pastikan kalian siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, kita akan membahas tuntas tentang siapakah Kozuki Oden ini. Dan ini juga penting nih, hilangkan garam di emosi kalian, jadi biar nggak gampang emosi jika tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ingat, ini hanya diskusi ya, di sini kita akan bahas tuntas kemungkinan-kemungkinan Oden ini di luar benar atau salah. Serta ini juga akan saya bahas di luar pendapat subjektif seperti, aduh saya lebih suka jika Oden mati nih. Wah kalau Oden hidup fix One Piece nggak jelas. Itu bentuk-bentuk subjektif yang tidak akan saya bahas di video ini. Karena ini full murni diskusi saja. Oke, yang pertama kita akan coba bedah dulu nih apa yang terjadi di chapter terbaru kemarin. Alias ini fakta yang terjadi, bukan teori atau apapun ya, ini fakta yang ada. Oden di sini terlihat muda dengan tampilan yang sama persis dengan 20 tahun yang lalu sebelum dia direbus oleh Orochi. Karena di sini dia juga mempunyai janggut. Tapi dari fisiknya dia ini super mulus alias tidak ada luka apapun di kaki atau tubuhnya yang terendam di minyak panas itu. Lalu yang terlihat juga di sini Oden menggunakan 2 pedang. Tapi lagi-lagi perlu diperjelas itu bukanlah Enma dan Ame no Habakiri. Karena kedua pedang itu sudah diberikan kepada Hitetsu dan Enma sekarang dipegang oleh Zoro. Ya karena kalian bisa lihat sendiri lah, untuk Suba atau ujung gagangnya berbeda. Ini berbentuk bulat dan Enma dan Ame ini tidaklah bulat seperti itu. Di sini Oden juga datang dengan membuka pintu yang awalnya hanyalah terlihat siluet dan akhirnya masuk ke ruangan tersebut. Dan dari kata-kata awalnya, sepertinya Oden ini baru melihat para Scabbard dan senang bertemu dengannya ini. Ini mengindikasikan orang yang menolong Scabbard sebelumnya di chapter 1004, yaitu siluet ini, dan Oden ini adalah orang yang berbeda. Karena di sini Oden baru pertama kali bertemu dengan para Scabbard. Serta dari kata-katanya, jika kita lihat di versi Jepangnya atau versi kanjinya, ini benar-benar gaya atau kata-kata yang diucapkan oleh Oden ketika dia hidup. Bahkan di sini juga dia meledek sebagian Scabbard yang terlihat menua dan terluka seperti itu. Ini tipe-tipe atau karakter dari Oda Sensei banget. Ini juga akan menjadi faktor yang akan kita bahas nanti di belakang. Serta lagi-lagi saya jelaskan orang yang menyelamatkan nyawa mereka di chapter 1004 lalu yang berbentuk siluet hanya terlihat setengah muka saja. Di situ pun kita lihat orang tersebut menangis dan menggelitikkan giginya karena menahan kesal sekaligus menahan rasa sedih. Lalu dari ukuran tubuhnya juga, dia ini setengah dari tubuh Kinemon, ya alias lebih kecil lah dari Kinemon. Dia juga punya jambang rambut di samping yang terlihat seperti itu. Dan terlihat seperti seorang wanita. Ini cukup mirip dengan Toki di chapter 973 ketika dia ini naik kuda. Ya tentu saja jika ini mirip dengan Hiyori karena Hiyori ini anak dari Toki. Tapi ini masih tebakan awal ya, kita akan lanjut dulu ke Kozuki Oden. Sebelum kita lanjut ke fakta-fakta yang lain, kita akan lempar dulu ke sesi yang pertama, yaitu ini adalah Oden palsu.
Dan dia hanyalah orang yang menyamar saja. Dimana tebakan yang pertama yang juga cukup populer adalah orang ini pemakan buah iblis Mane Mane no Mi. Ya, pemakan Mane Mane saat ini adalah Bonchan. Dan buat kalian juga yang lupa atau belum tahu, Bon Clay ini masih hidup dan menjadi Ratu Okama di penjara Impel Down menggantikan Eva-chan. Dan buat kalian juga yang masih menganggap nenek Kurozumi sudah gagal ya, karena dia ini sudah mati di flashback oleh Kaido. Karena toh bukti konkretnya buah iblisnya sekarang dimakan oleh Bonchan. Dimana missnya atau kelemahan dari teori Bonchan ini adalah dia tidak pernah ketemu dengan Kozuki Oden, apalagi menyentuh mukanya, bahkan dia sendiri tidak tahu menaulah tentang Oden ini. Tapi nih ada juga yang menambahkan, loh bang, gimana kalau Bonchan ini ternyata masih punya ingatan dari user sebelumnya alias si Kurozumi Higurashi. Oke lah, jika begitu tetap saja kelemahannya adalah dia nggak akan tahu siapa itu Paraskabart dan yang lain-lainnya. Dan kenapa dia berubah menjadi Oden, ini akan menjadi satu misteri atau kelemahan terkuat dari teori ini. Lanjut ke tebakan yang kedua, yang juga tidak kalah populer adalah Katarina Devon, sang user Mythical Zoan Inu Inu no Mi model Kyuubi. Di mana Kyuubi ini dikatakan dapat berubah menjadi orang lain karena dari mitologi Jepang sendiri memang dikatakan seperti itu. Serta beberapa faktor pendukung lain seperti Kurohige yang berkata akan pergi ke suatu tempat. Lalu Kurohige pun sebelumnya dia kenal dengan Oden lah dan sebagian kabar seperti Izo, Inu, dan Nekomamushi. Tapi kelemahan dari teori ini adalah yang teknisnya kita belum tahu nih gimana cara kerja perubahan wujud dari Katarina Devon. Apakah perlu menyentuh orang seperti dia berubah menjadi Absalom atau bisa berubah hanya dengan melihat poster atau foto? Lalu di akhir babak kedua pun yang notabene sehari sebelum perang Onigashima, mereka ini masih di Pulau Beehive dengan Kurohige. Apakah hanya dalam satu hari dia bisa sampai dengan mudah ke Wano Kuni? Bahkan itu pun dengan bantuan menghilang dari Shiryu, sulit sekali. Anggaplah dia bisa. Lagi-lagi, missnya atau kelemahannya bagaimana dia tahu tentang Paraskabart dan yang lain-lainnya, bahkan bisa mengetahui aksen dari Oden ini. Yang bahkan kita pun lihat Izo sendiri tidak tahu menau tentang Paraskabart yang dilempar 20 tahun ke masa depan dan yang lain-lain. Apalagi Katarina Devon. Satu kelemahan yang menurut saya cukup fatal nih. Lalu prediksi ketiga adalah ini cukup jarang disebut sih, tapi jangan lupa karakter ini juga bisa berubah menjadi orang lain, yaitu Brule. Dimana poin yang mendukungnya adalah dia terlihat ada di kapal Big Mom saat pergi ke Wano Kuni. Dan dia bisa masuk dengan mudah ke cermin untuk sampai ke Onigashima. Tapi satu miss yang paling parah adalah dia perlu orang asli untuk direfleksikan ke kaca. Agar bisa membuat tiruannya alias dia ini perlu Oden yang asli nih. Berarti untuk kelemahan dari sini saja sudah sangat gagal jika dia adalah Oden. Apalagi jika digabung ke alasan yang sama lah kayak sebelumnya, dia tidak tahu menau Paraskabart dan kawan-kawannya. Lalu tebakan yang keempat, yang ini juga sebenarnya kurang banyak diminati, tapi menurut saya masih ada kesempatan jika ini benar, yaitu gambaran dari Kanjuro. Dimana kekuatannya, gambaran dari Kanjuro ini sangat-sangat luar biasa bagus loh, atau bisa kita sebut sebagai godlike. Ingat, setelah dia menggunakan tangan kanannya ya, tidak ketika dia pura-pura dengan tangan kiri. Dia bisa membuat burung terbang yang sangat baik, alias benda yang dia buat ini benar-benar hidup loh, bukan gambaran biasa. Dimana yang ultimate-nya ketika dia membuat dirinya sendiri di kapal dengan Paraskabart. Bahkan Kanjuro tiruan tersebut bisa bicara loh. Dia juga orang yang sudah lama bersama dengan Oden, jadi tahulah tentang sifat dan segalanya dari Kozuki Oden. Tapi lagi-lagi tetap ada kelemahannya. Untuk apa Kanjuro melakukan hal itu? Apakah akan balas dendam untuk mengeluarkan Paraskabart? Kenapa dia tidak langsung membunuh Paraskabart saja ketika dalam keadaan sekarat? Dia tidak perlulah berubah menjadi Oden jika seperti itu. Atau apakah dia ini tobat? Untuk apa dia mengobati mereka? Apakah karena Orochi telah mati? Missnya tetap ada nih. Apakah di ilusi Kanjuro dia punya ingatan atau tidak seperti Kozuki Oden ini? Itu satu miss yang cukup fatal juga menurut saya, tapi masih bisa ditolerir. Lalu prediksi selanjutnya adalah Onimaru. Nah ini dia yang paling populer, yaitu sang Gyukimaru alias Onimaru ini. Dimana saya juga buat vote dan banyak juga yang menjawab ini. Ya karena banyak yang menghubungkan sih dia dengan Kyuubi yang bisa berubah wujud menjadi apa saja.
Serta alasan seperti ada asap di kaki Oden lah, sama seperti ketika Onimaru kembali ke wujud normalnya. Dan pedang hitam yang digunakan mirip dengan pedang hitam dipegang oleh Oden saat ini. Dia juga seharusnya tahu Hiyori yang jika dihubungkan Onimaru jadi Oden dan siluet lalu itu adalah Hiyori. Oke, lagi-lagi kita akan bahas untuk kelemahannya dari yang paling dasar, yaitu cocok logi asap puff Naruto di kaki Oden. Jika ini benar Onimaru, seharusnya asap tersebut akan ada ketika Oden masih terlihat siluet di halaman sebelumnya. Tapi ternyata tidak ada, yang berarti itu hanyalah efek yang dibuat Oden di last page saja. Lalu pedangnya juga terlihat sama nih katanya nih di cocok logi. Tapi coba perhatikan subaknya alias ujung gagangnya juga, itu berbeda loh dengan yang pegang oleh Oden saat ini. Berbeda juga dengan Enma dan Ame, lagi-lagi sudah gagal ya untuk yang pedang. Faktor selanjutnya adalah perubahan Kyuubi. Ini sendiri sebenarnya masih belum jelas nih apakah Onimaru bisa berubah menjadi apa saja atau tidak. Karena sebelumnya kita lihat dia di flashback bersama Kawamatsu 13 tahun yang lalu. Dengan waktu bersama yang cukup lama, dia ini selalu berada di mode Onimarunya dan tidak pernah berubah ke wujud manusianya. Jadi teori pertama adalah dalam kurun waktu selama 13 tahun dia menunggu Kawamatsu, dia memakan buah iblis Hito Hitonomi yang mungkin seperti Chopper lah. Tanuki yang memakan Hito Hitonomi, dan mungkin model Daruma hingga akhirnya dia berubah menjadi biksu atau apapun lah, yang akhirnya menjadi sang Gyukimaru. Toh perubahannya itu mirip dengan Onimaru loh bentuk dari Gyukimaru ini, karena di wujud manusianya dia punya alis yang persis ketika di mode binatang. Ya tipe-tipe dari Zoan banget lah. Lalu masalah Hiyori, Onimaru ini taunya Kawamatsu loh, bukan Hiyori, jadi ini saja sudah berbeda. Serta kata-kata Hiyori sebelum perang adalah dia tidak akan muncul kepada para samurai karena emosi akan menumpulkan sebuah pertarungan. Yang berarti misalkan dia menyuruh Onimaru untuk jadi Oden, wah itu sih malah akan memperkeruh suasana alias emosi. Dia sendiri aja tidak mau muncul, ini malah nyuruh Onimaru jadi Oden yang puncaknya dari perang ini. Yang pastinya akan buat mental samurai ini semakin emosional. Jadi untuk ini sebenarnya semakin tidak masuk akal lah. Lalu yang poin lain juga, tebakan lain Oden palsu adalah Fukuro Koju, sang ninja di mana faktor pendukungnya adalah dia ini dulu bawahan klan Kozuki dan terpaksa mengikuti Orochi. Ya karena jelas lah jika tidak dia pasti akan dibunuh. Dan kita juga lihat setelah Orochi ini dibunuh oleh Kaido, ketika semua orang melihat ke arah yang lain, dia ini cukup mencurigakan nih. Dia juga seorang ninja ya, jika kita nyontek dari Naruto, ada Kage Bunshin yang sudah dilakukan oleh Raizo, maka bisa saja dia menggunakan Hengen no Jutsu untuk berubah menjadi Oden. Dia juga tahu nih Oden saat direbus 20 tahun yang lalu, jadi untuk kesemua halnya sebenarnya dia ini tahu. Tapi kelemahannya, untuk apa dia tiba-tiba berubah dan datang kepada para Scabbard? Dia tidak tahu menau tentang pedang Enma dan juga Ame no Habakiri jika dia berubah menjadi Oden. Jadi seharusnya misinya mungkin hanya di situ saja. Oke, dimana tadi semua adalah teori yang muncul atau prediksi semua orang atau mungkin yang cukup populer lah jika itu adalah Oden palsu. Sekarang akan kita bahas jika ini adalah Oden yang asli. Nah, seperti sesi sebelumnya akan kita bahas dulu dari fakta yang ada dulu nih. Pertama, buah iblis Toki-Toki ini hanyalah bisa melempar orang ke masa depan, sama seperti yang muncul di chapter 920 dan 964. Di mana Toki sendiri ini berkata nih, dia hanya bisa melempar dan mengirim dirinya atau orang lain ke masa depan, karena tidak mungkin bagi manusia untuk pergi ke masa lalu. Serta ketika Toki dipojokkan di chapter 964, dia sendiri berkata nih bahwa dia harus pergi lagi ke masa depan. Ya, clear sekali kan bahwa dari situ saja tidak bisa ke masa lalu. Kenapa Toki harus pergi ke masa depan dan tidak ke masa lalu untuk selamat dari sebuah kejaran orang? Itu sudah di luar logik ya, jadi jelas Toki ini tidak bisa ke masa lalu. Dan buat yang berkata juga nih, akan ada yang namanya multiverse, yaitu 2 Toki dan 2 Oden atau apapun lah. Ini sudah sangat tidak mungkin terjadi, yang sesuai seperti yang saya katakan lah. One Piece ini nggak masuk akal, tapi akal perlu masuk. Untuk hal itu jelas tidak akan terjadi di serial One Piece. Ini bukan Dragon Ball. Fakta lain juga di sini adalah Toki sangat yakin jika Oden akan selamat. Tapi akhirnya dia sendiri menangis ketika diberitahu bahwa Oden ini telah mati.
Di mana scene itu terlihat Oden memberinya surat yang berisi tentang rencananya, yaitu 20 tahun ke masa depan dan yang lain-lain lah. Lalu untuk Oden sendiri ketika di akhir hidupnya di chapter 972, ia ditembak dalam keadaan siluet ke kepala oleh Kaido dan dia pun tersenyum dalam pot tersebut. Ingat, ini semua masih membahas fakta ya. Di sini Oden memberikan pesan terakhir kepada Kaido dan kata-katanya kepada para Scabbard. Itu pun untuk terus bawa mimpinya, yaitu membuka Wano Kuni, dan dia berkata kepada Kaido bahwa jiwanya akan terus hidup. Nah, di sini kita akan bahas dulu nih faktor pendukung dari teori jika Oden ini masih hidup. Banyak yang menghubungkan dengan percakapannya dengan Toki nih, bahwa kau tidak akan mati, dan akhirnya Oda mengkat adegan tersebut. Dari pendapat saya, itu hanyalah joke suami istri biasalah. Tapi kita tidak tahu jika sebenarnya ada rencana yang sembunyi dibuat oleh Oda saat itu. Toh Toki saja berhasil hidup dari zaman Void Century loh, yang berarti lama sekali. Masa hidup dari saat ini saja atau dari kejaran Kaido saja dia tidak bisa. Dan kata-kata Oden juga terkait dia membutuhkan Toki untuk mengeluarkan kekuatannya jika Oden ini harus mati. Serta nih kata-kata Oden ketika bicara Oden Nisoro, atau mungkin Oden ini lahir untuk di situ dia berkata, Toki, Momo, Hiyori, aku akan menjadi orang pertama yang pergi. The first one to leave atau to depart. Dimana kata-kata leave atau depart ini adalah kata-kata yang digunakan Toki ketika dia akan melompat ke masa depan. Dan dari kata-kata itu juga mendukung jika Oden adalah orang pertama yang akan sampai ke Wano Kuni 20 tahun di masa depan. Dan ini sebenarnya permainan kata tapi cukup penting nih. Perhatikan baik-baik. Oden tidak mati di pot yang direbus, tapi sebaliknya. Oden emang lahir untuk direbus. Oden isn't going to die in boiling pot, but he was born to boil. Yang berarti Oden tidak akan mati jika direbus lah. Kenapa? Karena Oden memang terlahirkan untuk direbus. Ini hal sederhana tapi penting. Ini juga yang bisa menjawab jika Oden benar-benar masih hidup. Lalu hal simple tapi penting juga nih adalah dari kanji Jepang di raunya Kozuki Oden. Dimana berkata sama persis ketika dia ini masih hidup. Ya mungkin untuk aksen-aksen orang Jepang bakal mengerti lah ini sama sekali dengan aksen yang digunakan oleh Oden saat masih hidup dan segalanya. Ini adalah satu hal yang paling sulit jika harus ditiru oleh orang lain alias Oden palsu. Bahkan ketawanya pun sama persis loh, yaitu wahaha. Hal yang identik dan unik di One Piece adalah ketawa ya seperti Gurarara atau mungkin Wororonya Kaido lah. Lalu ada juga paralel yang menghubungkan antara Kozuki Oden dengan Sabo. Dimana Roger adalah Luffy yang menceritakan mimpinya dan Shirohige adalah S dengan posisi yang sama persis dan Oden adalah Sabo yang posisinya sama. Dimana impian Roger dan Luffy sama persis. Shirohige dan S pun sama-sama sudah mati. Serta Sabo dan Oden juga di sini sama. Dimana Sabo sebelumnya disangka telah mati dan sini pun Oden disangka telah mati. Yang jika begitu maka saat ini Oden memang benar-benar masih hidup. Bahkan kita pun tahu Sabo ini adalah orang yang ingin berkeliling dunia loh, mirip sekali dengan Kozuki Oden. Tapi lagi-lagi ini hanyalah cocok logi saja. Jika berkata ini Oden, saya mungkin akan membedakan ini dengan siluet di chapter 1004 lalu. Karena itu jelas bukan Oden lah, dari segi tampilan dan ukuran tubuh sudah jauh. Toh tubuh Oden ini lebih besar dari Kinemon dan orang tersebut lebih kecil dari Kinemon. Jadi jelas ini bukanlah Kozuki Oden. Tapi jika Oden ini masih hidup, maka teori yang mendukung adalah siluet itu adalah Kozuki Toki yang akan menghubungkan dengan faktor pendukung yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan faktor lain adalah kata-kata Kawamatsu yang berkata, aku melihat seseorang tapi aku tidak mempercayai apa yang aku lihat itu. Itu hal yang mustahil. Dan ini akan menutup kemungkinan jika orang itu adalah Hiyori. Karena toh sebelumnya Kawamatsu kan sudah bertemu dengan Hiyori, jadi buat apa sih Kawamatsu kaget jika dia melihat Hiyori? Tapi jika itu adalah Kozuki Toki baru masuk akal Kawamatsu ini kaget. Nah oke nih, banyak yang membalas jika Oden hidup kok nggak ada bekas luka simin di kakinya alias kok mulus banget padahal udah dibakar dan yang lain-lain. Ini sebenarnya bisa dijawab dengan perkataan Toki ketika habis menolong Oden yang gagal menaiki kapal Shirohige. Itu pun dengan tubuh memar yang penuh luka seperti itulah. Dia bisa kembali normal dengan waktu yang sangat cepat. Dan perhatikan kata-kata Toki di sini. Apakah kau manusia?
Kau mempunyai penyembuhan yang sangat gila. Dan akhirnya tidak ada bekas sama sekali di tubuh dari Oden ini yang sangat parah. Luka bakar itu pun bisa jadi dijawab dengan kata-kata dari Toki ini. Atau itu kan api panas banget loh Min, bahkan baja aja bisa meleleh. Dan saya pun setuju, minyak panas ini sangat panas loh, dia bisa punya suhu di atas 700 derajat Celcius. Tapi di sini kita membicarakan fisik Oden loh, yang lagi-lagi akan saya sambungkan dengan hal barusan, yaitu penyembuhan yang gila. Lalu bagaimana cara Oden ini dilempar ke masa depan? Ini sebenarnya ada dua opsi nih. Yang pertama, setelah eksekusi selesai, hasil pot dikeluarkan yang ternyata Oden ini masih hidup. Dan akhirnya Toki melemparnya. Opsi ini sangat lemah sekali sih, tapi untuk opsi yang kedua adalah jika Toki ini dia bisa memberikan casting time untuk skill lempar ke masa depannya. Alias dia bisa memberinya kepada Oden jika user tersebut siap pergi ke masa depan. Dan itulah yang Oden lakukan setelah masuk ke dalam panci dengan senyuman, yang akhirnya terlemparlah dia ke masa depan dengan kata-kata terakhirnya, aku akan pergi duluan. Tapi ingat, lagi-lagi ini hanyalah teori. Sejujurnya ini pun didukung dengan kata-kata dari para samurai bahwa mayat dari klan Kozuki ini tidak pernah ditemukan. Mulai dari para Scabbard, Oden, serta Toki ini, tidak ada yang pernah melihat mayatnya itu. Bahkan Orochi sendiri hanya berkata dia melihat Oden mati di depannya, yaitu ketika masuk ke rebusan saja, yang dimana mayatnya tidak ditemukan. Gimana untuk kelemahannya? Dari teori bahwa ini benar-benar Oden, ya sebenarnya tidak begitu banyak sih, melainkan lebih banyak yang subjektifnya. Seperti buat apa sih Oden ini harus ngedok lama di Onigashima, mengingat kita tahu nih sifat Oden yang gerusak-gerusuk. Dia tidak mungkin diam dalam waktu lama dan sembunyi saja. Serta jika begitu, masih ada bau huang loh kenapa dia bisa tidak ketahuan dalam waktu yang cukup lama. Ini miss-nya di situ. Tahu, seperti mungkin subjektifnya, kematian Oden udah epic banget bang. Untuk apa sih jika dia ternyata masih hidup kayak sia-sia banget? Tapi jika kita kesana, alasan yang paling buruk adalah jika ini Oden yang asli, percuma Oda membuat perjalanan flashback Oden yang membuat chapter sampai belasan chapter. Jika akhirnya Oden ini masih hidup loh. Sia-sia cerita yang dibangun di Wano Kuni ini yang mengutamakan Kozuki Oden jika ternyata Oden ini masih hidup. Dan yang paling penting adalah sia-sia Oda memunculkan karakter baru Yamato yang akan menjadi the next Oden jika ternyata Oden masih hidup. Kayak buat apa gitu loh gua muncul. Ya walaupun populer sih di vote-nya. Ya buat yang bilang juga nih, kok Oden gak tambah tua sih Min dalam 20 tahun? Rayleigh aja dalam waktu segitu rambutnya jadi putih. Bahkan Sengoku hanya 2 tahun aja langsung jadi putih. Ini Oden 20 tahun kok nggak berubah sama sekali sih. Tapi perlu diingat usia mereka ini beda jauh loh. Rayleigh itu saat ini 79 tahun. Jadi 25 tahun yang lalu dia ini sudah berusia 54 tahun. Yang notabene itu usia yang cukup tua loh. Yang bahkan Sengoku pun saat Marineford lebih tua lagi. Tapi Oden di usia kematiannya yaitu 20 tahun yang lalu hanya di 39 tahun. Dan jika bertambah 20 tahun pun, ya hanya di 59 tahun lah yang notabene tidak terlalu tua dan tidak akan menjadi putih. Tapi ingat, teori yang saya katakan di sini atau faktor pendukung sebelumnya itu jika Oden dilempar ke masa depan melalui buah iblis Toki-Toki, yang berarti umur tidak berpengaruh lah di wujud dari Kozuki Oden. Nah, jadi teori mana sih yang paling cocok dengan kalian? Ingat, ini diskusi ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau dari pendapat saya pribadi, untuk Oden palsu yang paling memungkinkan adalah jika tidak Kanjuro, yaitu Fukurokuju. Tapi faktor yang lebih baik juga jika ini adalah Kozuki Oden lebih banyak baiknya dibandingkan miss-nya. Karena untuk miss-nya atau kelemahannya hanya di faktor subjektif saja. Nah, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.